Di sini diceritakan, ada seorang pemuda yang bernama Hardy. Setiap sore Hardy sering melakukan rutinitas berolahraga di taman pinggir hutan. Karena sudah lama Hardy tidak melakukan olahraga lari, Hardy pun memutuskan sore itu untuk lari. Setelah berolahraga angkat beban, Hardy pun memutuskan untuk berlari. Entah mengapa hati Hardy kuat sekali ingin mengajaknya berlari ke arah hutan rimba. Sore itu sudah pukul 4 sore hari. Hardy pun memutuskan untuk berlari ke dalam hutan. Pemandangan di dalam hutan di sore hari sangatlah indah dan sejuk. Tidak terasa Hardy sudah berlari jauh dan masuk ke dalam hutan. Sebelum ini Hardy memang sudah biasa berlari di dalam hutan, tetapi tidak sampai sejauh ini. Karena sudah terlalu jauh, Hardy pun merasa lelah. Kemudian dia pun memutuskan untuk beristirahat sejenak. Sambil memegang lutut, Hardy pun mengatur pernapasannya. Tetapi di sela-sela istirahatnya, dia merasa ada yang mengawasinya dari belakang. Hardy pun merasa curiga dan melihat ke arah sekelilingnya. Dan seketika itu dari belakang tubuhnya seperti ada yang ingin menangkapnya. Karena penasaran dia pun menolehkan kepalanya ke belakang. Ternyata itu hanyalah secari kain berwarna merah yang terlihat membungkus sesuatu. Hardy merasa takut, tapi rasa penasarannya lebih kuat lagi untuk mengetahui apa sebenarnya kain itu. Tanpa Hardy sadari ternyata perbuatannya dilihat oleh orang misterius di dalam hutan. Dari belakang pohon orang itu terus melihat Hardy. Sedangkan Hardy kini perlahan mendekat ke arah kain merah yang membuatnya penasaran. Dengan perasaan takut dan dari Hardy pun sudah berada berdiri tepat di depan kain merah itu. Sambil melihat ke sekelilingnya, kemudian Hardy pun mulai duduk di depan kain merah itu. Rasa penasarannya pun menjadi semakin tinggi dan semakin ingin tahu. Lalu Hardy pun membuka kain merah itu. Alangkah terkejutnya dia setelah melihat isi di balik kain merah itu. Ternyata isinya adalah sepotong tangan yang terlihat putih pucat. Tetapi Hardy seperti menyadari sesuatu. Tangan itu bukanlah tangan asli, melainkan tangan boneka manekin. Hardy pun menyentuhnya untuk memastikannya. Di saat Hardy sedang mengamati tangan manekin itu, tanpa dia sadari di belakangnya sudah berdiri orang misterius yang mengawasinya sejak tadi. Orang misterius itu memukul kepala Hardy dari belakang, sehingga membuat Hardy tak sadarkan diri. Sesaat kemudian Hardy terbangun, namun dia tidak bisa melihat apa-apa. Ternyata Hardy dikubur hidup-hidup oleh orang misterius tadi, dan tangannya digunakan untuk menggantikan tangan manekin tadi. Hardy pun berusaha sekuat tenaga untuk keluar dari kuburannya itu. Setelah berhasil keluar dari kuburannya, dengan perasaan takut dan melihat ke sekeliling, Hardy melihat tangan manekin yang dia lemparkan ke semak-semak, lalu mengambilnya. Dan kemudian kembali Hardy tancapkan ke tempat semula tadi. Lalu Hardy pun menutupinya dengan kain merah. Setelah itu Hardy meninggalkan tempat itu dengan perasaan was-was dan takut. Ternyata hari sudah larut malam, dia pulang ditemani oleh cahaya bulan. Di perjalanan dia tetap waspada menoleh ke kanan dan ke kiri. Akhirnya Hardy pun sampai ke rumah. Sampai di rumah Hardy pun langsung menutup dan mengunci semua pintu. Di rumah Hardy tidak bisa tidur karena kepikiran apa yang baru saja menimpanya. Di sisi lain, di dalam hutan ternyata orang misterius tadi adalah orang yang ingin melakukan ritual, dan Hardy ingin dijadikannya tumbal. Tetapi karena Hardy sudah pergi, dan kuburannya menjadi kosong, ritual pun menjadi gagal. Orang misterius ini pun membuka kain merah, ternyata itu adalah tangan manekin. Dan pada akhirnya orang misterius ini menjadi tumbal dari ritualnya yang gagal. Orang misterius ini pun tewas dibunuh setan penunggu hutan. Cerita pun selesai.